Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gue Henry Wibowo di acara Bola Break. Di edisi kali ini gue akan mewawancarai seorang pembalap potensial asal Indonesia dan mudah-mudahan jadi pembalap Indonesia pertama yang bisa mentas di MotoGP. Ya, jadi siapa dia? Namanya Veda Ega Pratama. Apa kabar Veda? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Veda ini di tahun 2023 dia mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara di Asia Talent Cup ya Veda ya saat itu ya. Dan di tahun ini Veda juga di Red Bull Rookies dia bisa menjadi runner up dan di Junior Grand Prix dia jadi pembalap Astra Honda dengan pencapaian terbaik ya karena bisa finish top 10 ya. Dan kita akan memulai interview dari perjalanan karir seorang Veda Ega. Jadi gimana nih Veda? Apa yang membuat Veda jadi akhirnya suka dengan dunia balap lah? Siapa yang mengenalkan? Kalau apa yang bisa bikin aku jadi seneng dunia balap, ya pastinya ayah saya. Karena memang ayah saya kan mantan pembalap juga dulu. Terus ya sering lihat ayah latihan dulu. Terus saya juga pengen, tapi dulu pengennya malah balap motocross bukan balap road race. Ya dulu sering lihat. Kalau dulu sering nonton di YouTube gitu, balap road motocross yang jumping gitu, seru gitu. Jadi memang ayahnya dari Veda Ega ini adalah pembalap nasional, namanya Sudarmono. Dulu di sapaan akrabnya Momon ya. Momon. Jadi kalau di rumah panggilannya Momon atau apa? Kalau di rumah kalau panggil ayah. Ayah. Jadi kan tadi sempat ngomong awalnya tertarik dengan motocross ya. Jadi apa yang akhirnya dari awal motocross jadi akhirnya ke balap motor tuh apa tuh? Gimana tuh? Ya karena di motocross juga mungkin dulu cuman cari basic naik motor aja lah. Habis itu pindah ke road race karena memang motocross di Indonesia waktu itu belum ada ininya kayak penjenjangnya, nggak kayak belum tahu arahnya kemana itu. Ya terus akhirnya ayah saya itu mindah ke road race. Terus ya itu di sini di road race ini lebih jelas arahnya karena juga ada Astra Honda Racing School kan. Yang punya perjenjangan balapnya ada juga bagus ya. Ya. Waktu itu ya itu nyoba seleksi Astra Honda Racing School. Aku juga nggak tahu waktu itu sebenarnya ini seleksi apa sih. Terus itu di umur berapa pas pertama kali ikut seleksi Astra Honda Racing School tuh? Itu umur 9. Umur 9. Terus kan banyak banget ya kan. Terus juga belum pernah apa ya kayak. Pokoknya itu kan seluruh Indonesia. Iya. Nggak nyangka juga bisa kepilih waktu itu. Nggak nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita ngomongin Astra Honda Racing School, seberapa besar sih peran dari ayah sendiri kan? Ini kan karena bokap sendiri pembalap. Nah sampai sekarang tuh perannya seperti apa sih yang Veda rasakan? Dan kalau nggak salah bahkan di umur 5 atau 6 tahun itu Veda udah dikasih motor balap kalau nggak salah ya sama ayah ya? Ya peran ayah ya sangat penting karena memang ayah kan yang selalu nge-support, ngedukung aku. Ya orang tua lah. Terus ya dulu apalagi pas latihan motocross tuh karena aku kalau latihan harus turun ke Jogja karena emang sirkuitnya adanya cuma di Jogja. Terus itu hampir setiap hari pulang sekolah selalu bolak-balik Jogja. Ayah yang nganter gitu. Kalau sekarang kan road race ada Pasar Sapi ya, walaupun belum ada sirkuit, moga-moga aja ada sirkuit ke depannya. Ya, jadi Pasar Sapi itu sirkuit di parkiran bukan? Maksudnya itu sirkuit dadakan gitu? Iya. Ya itu sekarang agak dekat latihannya. Oke. Jadi sampai sekarang pun masih suka latihan bareng ya sama ayah ya? Iya pasti lah. Karena ayah juga yang ngelatih saya dari kecil. Iya. Jadi tadi ikut seleksi Astra Honda Racing School berarti di tahun berapa tuh? Tahun 2018 apa? Iya 18. Iya 2018 ya. Waktu itu angkatannya sama siapa? Ada Fadilah Harbi Aditama. Terus ada banyak, ada Rekat, Aan, terus teman saya dari Jogja
ini Diandra Oh Triadika iya. itu. Jadi karena memang Astra Honda Racing School ini adalah punya peran krusial banget lah di karirnya seorang Veda Ega ya. Apa sih yang Veda Ega paling rasakan, paling ngena lah dari Astra Honda Racing School? Apa ini? Ilmu-ilmu apa aja sih yang didapat gitu? Banyak, banyak ilmu yang didapat. Apalagi dari, ya mulai dari Astra Honda Racing School itu pas udah keterima seleksi itu kan di 2019 pakai NSF 100 yang kecil itu. Terus waktu itu ada 4 sirkuit, kayak seri pertama di Subang, habis itu di Tasik, habis itu di Bung Tomo di Surabaya, habis itu yang terakhir pakai CBR 150 di Sentul besar, sirkuit Sentul. Terus ya banyak yang pelajaran-pelajaran yang saya dapat, pengalaman di sana. Saya diajarin waktu itu ada latihan fisiknya, kayak ya lari lah, muter sirkuit biasanya sebelum kayak satu hari sebelum latihan bebas gitu. Habis itu di Astra Honda Racing School emang harus disiplin, paling ini harus disiplin, nggak boleh telat, kayak jadwalnya jam segini harus segini. Terus asiknya waktu itu kalau telat ada hukumannya gitu. Oh, malah asik tuh ya. Soalnya ada challenge-nya gitu ya. ya. Ada aja setiap seri ada yang kena selalu. Aku juga kena waktu itu. Aku masih ingat kalau hukumannya tuh jalan jongkok gitu. Tapi muter gitu. Ya sekalian latihan fisik juga jadinya kan. Terus kalau ada teman yang kena hukuman kan di ini aja gitu. Ya itu seru. Tapi kan jadi disiplin lah. Betul. Kan dikasih di situ belajar disiplin jadi ya. Dan mungkin buat sahabat kalau yang belum tahu, di Astra Honda Racing School ini bukan hanya skill balap yang didapat oleh pembalapnya ya. Ada juga akademi kayak bahasa Inggris juga. Ya, bahasa Inggris cara interview gitu. Kayak dikasih pertanyaan kalau bahasa Inggris. Ya walaupun waktu itu kayak emang bener-bener gak bisa ngomong gitu. Iya, tapi ya dikit-dikit. Jadi itu alasan kenapa setiap pembalap binaan Astra Honda kalau lagi naik podium kan langsung diwawancara tuh ya. Bahasa Inggrisnya pada lancar-lancar. Itu karena memang dari Astra Honda Racing School udah diajarin kan. Ada juga waktu itu ingat ujian, kayak ujian kertas gitu semuanya. Itu ini peraturan-peraturan balapan, kayak kalau bendera kuning satu doang itu artinya maksudnya apa? Kalau dua apa? Terus kalau ada red flag apa gitu ya. Red flag apa gitu ya. Gitu. Sampai seteknis itu ya berarti ya. Edukasi buat pembalap-pembalapnya ya. Iya. Dan mungkin untuk Veda ini juga namanya sangat mulai mulai menonjol lah ya di tahun 2023. Di saat itu Veda tadi udah kita bahas, dia mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara umum di Asia Talent Cup ya. Dan saat itu Veda rapornya sangat luar biasa nih. Satu musim menang 9 kali dari total 12 race ya saat itu ya. Itu luar biasa banget. Itu apa Veda yang membuat saat itu Veda tampil sangat dominan lah? Saya juga nggak nyangka sih waktu itu. Seri pertama di Malaysia itu dari tesnya di sirkuit Sepang Malaysia. Nah di situ udah hasilnya bagus lah, kayak ya di 3 besar terus. Nah habis itu pas balapan itu kayak aku kan udah tahun kedua ya. Terus ya aku ada confidence, udah tahu motornya, udah tahu ya cara ngatasi kalau ada masalah apa gitu. Terus ya dari seri 1 itu udah merasa yakin, terus confidence. Terus seri selanjutnya ya waktu itu emang kayak rasanya confidence banget gitu. Setiap seri, walaupun mau di sirkuit Motegi atau sirkuit Malaysia, Thailand apa, tapi ya itu waktu itu emang kuat. Tapi perasaannya gimana tuh saat itu? Jadi pembalap Indonesia pertama yang jadi juara di Asia Talent Cup tuh gimana tuh perasaannya? Ya nggak nyangka sebenarnya. Nggak
nyangka, apalagi bisa 9 kali menang 0-1 itu nggak nyangka. Tapi ya seru. Dan setelah juara ASEAN Talent Cup di 2024 naik kelas di Red Bull Rookies ya. Cup, ya. Ya, dan di Red Bull Rookies ini juga Veda mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium ya. Enggak. Oh enggak. Mas Mario dulu udah. Oh udah sempat pernah podium juga Mas Mario ya. Dan akhirnya di 2025 Veda Ega ini jadi runner up di Red Bull Rookies dan dia bisa bersaing sampai di seri terakhir ya sama Uriarte dan Hakim Danis untuk jadi juara umum. Dan mungkin kalau kita melihat sedikit flashback lah di perjalanan Veda Ega di Red Bull Rookies tahun ini, Veda sempat bagus di seri pertama ya saat itu di Jerez ya. Di Jerez ya. Tapi di race kedua crash dan kemudian absen di seri kedua di Lemang ya. Iya karena cedera. Iya, mungkin Veda sendiri seandainya berandai-andai nih kalau saat di seri 2 itu nggak absen, mungkin bisa nggak jadi juara umum tuh ya akhir musim? Ya mungkin ya lebih besar lah ininya Kansnya. Iya, tapi kan Uriarte juga nggak semua race dapat poin, dia juga ada jatuhnya lah. Jadi ya kalau orang-orang bilang wah kalau Veda ikut Lemas ini juara, tapi juga kalau Uriarte nggak jatuh juga ini juga kan. Iya. Ya udah gimana. Gitu aja. Belum rezeki berarti. Jadi total di Red Bull Rookies tahun ini menang 3 kali ya Veda ya? 3. Dari 3 kemenangan itu yang menurut Veda paling susah atau paling berkesan tuh di balapan yang mana Veda? Alasannya apa? Biasa yang pertama yang paling spesial ya? Paling spesial. Itu di mana tuh? Mugello, Italia. Mugello. Ya karena nggak nyangka gitu. Terus kan balapnya ketat banget kan di Mugello kan ini. Rombongan balapannya panjang. Terus ya waktu itu saya ngatur strategi last lap-nya memang lumayan bagus jadi ya ya puas habis itu setelah race itu puas banget. Iya. Jadi di Junior Grand Prix pun dia bersama Astra Honda jadi pembalap Indonesia pertama yang bisa finish 10 besar ya di antara pembalap Astra Honda lainnya ya. Di mana? Di Junior Grand Prix. Iya. Itu gimana persaingannya sebenarnya antara Junior Grand Prix dengan Red Bull Rookies ini, apa yang membuat Veda perbedaan paling mencoloknya lah apa persaingannya? Perbedaan paling mencolok kan di sini saya pakai Honda ya. Nah di situ ya kan ada plus minusnya lah gitu. Terus saya juga tahun pertama jadi perlu adaptasi sebenarnya kemarin. Terus ya dari seri pertama nyoba adaptasi secepat-cepatnya, terus nyari settingan motor terbaik. Terus ya setiap race ada improve gitu. Cuman ya yang seri pertama itu kan sempat cedera gitu, jadi agak mempengaruhi juga. Udah sempat gini terus turun. Tapi akhir-akhir udah better gitu. Tapi akhirnya Veda hanya 1 tahun di Junior Grand Prix ya, karena di tahun depan Veda akan tampil di kejuaraan dunia nih untuk pertama kalinya ya, full season di Moto3. Dan mungkin kalau boleh tahu nih Veda, di momen kapan sih Veda udah tahu gitu bakal tampil di Moto3 musim depan? Di momen kapan gitu? Maksudnya di kapan, pas kapan tahunya? Sebenarnya pas mulai musim 2025 itu ya emang aku tahu kalau 3 besar tuh emang syaratnya kalau 17 tahun akan dapat harus 3 besar. Nah tapi aku tahun ini nggak kepikiran sampai ke situ. Cuman kan target saya juga cuma pengen mendapatkan hasil yang lebih baik dari 2024. Terus ya udah di Jerez itu lumayan bagus. Terus ya apalagi setelah cedera tuh kayak sebenarnya kayak enggak, wah ini udah ketinggalan lah poinnya. Kan sempet ke 10 atau ke berapa gitu. Nah, tapi habis itu terus improve terus ya terus di 2 seri terakhir tuh dari Austria, wah berarti ini bisa ini 3 besar ini. Tapi belum sempat mikir sampai wah kalau aku 3 besar udah pasti Moto3. Belum, karena ya
ya gimana ya, nggak ini sih, nggak masuk target sebenarnya. Iya. Tapi ternyata bisa, terus gitu ya seneng. Jadi memang berarti ini di luar ekspektasi Veda juga ya akhirnya bisa. Jadi memang di Moto3 World Championship itu ada regulasi pembalap yang ikut harus usianya di atas 17 tahun ya. Iya. Tapi karena Veda runner up di Red Bull Rookies, dia bisa tampil di Moto3 tahun depan meskipun usianya masih 16. 17. 17 ya. Iya. Minimal tuh 18. Minimal 18 ya. Jadi memang ini ada pengecualian karena memang dia bisa finish runner up di Red Bull Rookies. Jadi tahun depan nih Moto3 apa sih adaptasi yang mungkin Veda rasa akan jadi tantangan lah paling sulit di Moto3 World Championship? Dari sisi motornya kah atau persaingannya? Menurut saya kalau motor kan sama ya, sama yang saya pakai di tahun ini di Junior GP. Tapi mungkin kalau yang di Grand Prix itu tahun motornya yang lebih baru, jadi lebih ya udah ke update lah yang terbaru gitu. Ya mungkin bakalan challenge baru lah bagi saya. Karena memang ini kan balapan dunia, jadi semua ini semua pembalap terbaik di dunia gitu bakalan balap di situ. Terus juga kalau dilihat banyak pembalap-pembalap yang banyak pengalamannya yang tahun depan masih balap di situ. Tapi juga banyak yang rookie-rookie yang udah barengan ya, terus yang tahun kemarin udah. Ya ada beberapa pembalap yang tahun kemarin udah balapan bareng, itu juga perform lumayan bagus. Ya mungkin itu sih, saya harus adaptasi lagi sama tim baru kan tim baru, terus pastinya cari settingan terbaik. Ya habis itu ya, tapi saya coba step by step lah. Karena dari sisi motor pun ini 3 ajang yang berbeda ya, Red Bull Rookies, Junior Grand Prix, dan tahun depan di Moto3 ini kan jenis motornya beda-beda semua nih ya. Iya, jenis motornya Junior GP sama Moto3 sama sih. Mirip ya? Mirip. Iya. Nah, jadi kalau tadi Veda bilang persaingannya bakal super ketat di musim depan di Moto3. Jadi target pribadi sendiri dari Veda di Moto3 musim depan apa targetnya? Kalau target saya di tahun pertama ini nggak ada sih ya. Yang penting enjoy aja, terus banyak-banyak lap sama motor Moto3, terus tambah pengalaman, terus ya step by step. Karena juga balapannya lebih panjang kan dari Junior GP. Ya doain semoga aja bisa tarung lah. Jadi kalau di balap nih ada anggapan orang pertama yang harus kalahin itu rekan setimnya. Jadi kira-kira itu gak tuh target itu, ngalahin rekan setim dulu lah. Si siapa, Zian Mitani ya? Ya kalau menurut saya dia kan juga udah balap, udah sempat wildcard di Valencia, di Portugal, di Mandalika. Jadi ya dia secara pengalaman lebih lah. Kemarin juga pas balap Junior GP ya udah beda lah, yang udah pernah ngerasain balap Grand Prix pastinya ada pengalaman plusnya lebih. Ya saya juga belajar lah pastinya dari rekan setim. Jadi ya kan belajar kalau buat yang lebih baik nggak ini kan nggak rugi. Jadi ya nggak ada target kayak harus ngalahin rekan setim gitu. Dan kemarin Veda udah sempat testing juga ya di Moto3 ya. Gimana feeling Veda terhadap motor Moto3-nya di Honda Team Asia seperti apa? Ya kemarin feelingnya bagus sih, enak, terus sama mekaniknya juga cocok, ngobrol-ngobrolnya, baca datanya semua, terus ya settingannya juga kemarin emang nggak fokus ke settingan, kemarin fokus ke riding saya. Ya memang lumayan banyak yang harus saya perbaiki dalam riding saya. Terus ya kemarin banyak lap juga sih, karena juga udah itu 6 hari berturut-turut naik motor dari Junior Grand Prix seri terakhir ya. Iya. Terus lanjut ke testing ya.
Iya. Udah exhaust banget lah tuh ya. Jadi Veda pun di salah satu wawancara, kalau nggak salah di situsnya Red Bull Rookies ya, Veda bilang salah satu targetnya adalah ingin jadi pembalap Indonesia pertama di ajang MotoGP waktu itu ya, ada wawancaranya. Nah, kalau Veda sendiri punya target pribadi nggak sih, tahun berapa nih jadinya nih mau ikut MotoGP nih, bisa ke MotoGP kira-kira? Oh, untuk saat ini belum ada sih. belum Kepikiran ke arah sana ya? kepikiran ke arah sana. Kalau sekarang ya fokus yang deket-deket aja, kayak tahun depan fokus Moto3 terus gitu-gitu aja. Oh. Jadi duluan Veda atau Mario Aji nih MotoGP-nya nih? Ya kalau bisa bareng. Oh ini. Setim gitu. Oh iya bener ya, ada 2 pembalap Indonesia MotoGP, terus tentunya lebih seru ya. Jadi harapan semua publik Indonesia lah ya. Amin. Ya. Dan Veda ini juga lebih sering sebenarnya ada di Eropa ya. Iya. Keseringannya di Eropa. ya. Jadi apa sih Veda aktivitasnya kalau lagi di Eropa nih tiap hari, mungkin buat teman-teman yang ingin tahu, apa sih aktivitas seorang pembalap kesehariannya gitu kalau lagi di Eropa? Mungkin lebih sering di Spanyol ya. Spanyol. Iya, Ya, dari bangun pagi jam berapa, terus makan, latihan gimana tuh? Di sana kan emang tim saya ada workshop di Barcelona, tapi saya tinggalnya di Tarragona, itu sejaman dari workshop. Terus ya di sana udah diatur jadwal latihannya, kayak latihan fisiknya kayak sepedaan, nge-gym, lari. Terus di sana juga disediain latihan motor kayak flat track. Flat track itu yang motocross tapi yang banyak gundul, oval yang gitu ya. slide itu. Terus motocross ada ovale. Banyak, jadi udah jadwalnya udah teratur. Terus di sana juga saya tinggalnya sama tim saya. Berempat, ada yang dari Thailand, dari Filipina gitu. Jadi ya kita latihan bareng di sana gitu. Oh ya. Jadi ada nggak sih mungkin saat Veda harus beralih lah dari kehidupan di Indonesia terus lebih lama tinggal di Eropa, apa yang membuat Veda awal-awal tuh seperti kesulitan lah untuk beradaptasi dengan kehidupan di Eropa? Apakah makanannya, apakah Kalau awal-awal mungkin cuaca ya? Karena di sana kalau pas dingin banget. Gitu. Panas juga panas banget. Ya cuaca sih. Kalau homesick gitu, rindu sama keluarga apa? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Karena di sana buat latihan juga enak kan. Fasilitasnya ini komplit. Malah justru lebih enakan di sana lah ya. Iya. Kalau di Indonesia malah susah ya buat latihan motor. Latihan motor di Indo paling deket sirkuit 2 jam gitu. Itu terus kan. Di sana banyak, jadi nggak bosan. Iya ya. Dan ini terakhir nih, pembalap sebenarnya sama cedera itu kan emang saling beriringan lah. Pembalap ya resikonya ini cedera. Kalau menurut Veda, sepanjang karir Veda lah nih, cedera apa yang menurut Veda paling parah dan sempat kayak sedikit mengganggu Veda lah, wah ini gue cederanya parah banget ya, bagaimana gitu. Kapan tuh Veda pernah nggak mengalami situasi seperti itu? Kalau menurut saya cedera bukan ganggu sih. Yang ganggu, tapi kayak lebih ke kayak wah cedera nih harus recovery, harus ini. Biasa setelah cedera kayak ya harus kayak ngulangin. Iya, harus ngejar ketinggalan. Ya mungkin yang awal tahun ini sempat cedera ini di mata kaki. Terus itu operasi nggak? Itu operasi. Operasi. Terus ya waktu itu emang pengennya ikut yang Red Bull Rookies di Le Mans itu, tapi kan emang mepet banget seminggu ya. Jalannya terus nggak bisa, terus operasi. Habis itu setelah operasi 3 minggu atau 1 bulan itu saya nyoba ikut yang di Jerez Junior GP. Nah, sebelumnya nggak ada pilihan nggak operasi, tapi 6 minggu. Lama banget, jadi ya udahlah operasi aja biar bisa ikut yang Jerez itu. Walaupun hasilnya kurang bagus karena memang ya feelingnya udah kayak hilang gitu feelingnya. Bukan hilang kayak harus ngulangin lagi. Iya tadi harus ngejar ketinggalan lagi. Ngejar ketinggalan. Terus ya dari situ saya fokus buat recovery, terus ya sambil
belajar nginget-nginget. Oke. Oh ya terakhir tadi yang penasaran. Kan dulu bokap juga pembalap ya. Iya. Apa sih yang Veda lihat yang Veda contoh lah dari ayah sebagai pembalap, mungkin dari sisi riding style-nya atau dari sikapnya apa gimana, apa sih yang Veda contoh dari ayah? Kalau saya ya yang diajarin ayah saya sih. Iya. Tapi Yang paling membekas lah sampai sekarang nih, pesannya apa? Pesannya dari ayah? pesannya kalau ayah saya ya dia ngajarinnya kebanyakan kayak apa yang dia lakuin terus kayak yang salah tapi dibenerin gitu. Kayak gimana ya, kesalahan dia pokoknya jangan sampai ayah Veda saya lakuin gitu. ya, gitu. Oke. Jadi ya kebanyakan gitu sih. Contohnya apa tuh contohnya tuh? Banyak. Gak bisa disebutin satu-satu sih. Susah juga jelasinnya. Oke, sahabat bola.com, sampai situ saja interview kita bersama Veda Ega Pratama, dan sama-sama kita doakan di musim depan Veda bisa meraih hasil yang maksimal bersama Honda Tim Asia. Dan tentunya itu adalah tahun debut, dan tentu tahun debut juga tidak akan mudah untuk siapapun, untuk seorang rookie ya. Iya, amin. Tapi kita semoga bisa injury free, itu sih yang paling ini ya, yang paling penting. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi Bola Bricks berikutnya, tentu dengan wawancara bersama atlet dari cabang olahraga lainnya. Sampai jumpa.